bahwa tema kita itu indahnya kebersamaan yang didasari dari kitab Mazmur 133 ayat yang pertama. Ya, saya akan baca, ini hanya ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata diam di sini bukan berarti kita pasif, tidak. Kata diam di sini artinya ada kesehatian di antara kita. Ada kesepakatan di antara kita. Ya, saya berpikir kemarin ketika tanggal 18, 19 itu nggak jadi, ini diadakan lagi atau tidak. Karena kalau menurut saya sendiri, baru kali ini saya ikut acara gathering seperti ini. Belum pernah. Biasanya acara resmi untuk membahas tentang kurikulum, ya, KKG, Kasantian bagikan seperti itu, kita bahas, mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ya bisa dikatakan pusing gitu ya. Terus juga ya pokoknya belum pernah seperti ini, dan puji Tuhan kita walaupun seberapa jumlahnya tapi tidak pernah dibatasi 2-3 orang. Di situ kita ada di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus akan memberkatinya. Ya. Kita di sini lebih dari 2-3 orang, dan firman Tuhan saat malam hari ini yang dipilih ya di tema kita itu adalah indahnya kebersamaan. Sudah pasti semuanya sudah paham tentang ayat ini, karena ayat ini sungguh sangat jelas artinya. Bukan ditafsirkan pakai tafsiran yang lain, dibaca saja pasti sudah dipahami oleh kita masing-masing. Hanya di sini yang saya tekankan itu, ya, bagaimana caranya supaya kita sebagai rekan-rekan guru, satu profesi di dalam kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan buat kita untuk mendidik anak-anak kita, untuk mengarahkan mereka, untuk memberikan pembelajaran kepada mereka sebagai generasi-generasi penerus kita nantinya, ya. Kita diingatkan bagaimana supaya kita terlebih dahulu dikuatkan dalam kebersamaan itu. Saya dengan Louis, dengan Bapak Louis ini berbeda. Saya dengan Bapak Louis dari sukunya saja sudah berbeda. Dengan Bapak Ibu yang lain juga satu dengan yang lainnya sudah berbeda. Tetapi kebersamaan itu tidak dipandang dari sama suku. Tidak. Sama agama sudah jelas. Semuanya percaya Tuhan Yesus di sini, amin? Amin ya, sudah jelas ya, tidak diragukan lagi ya. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Sampai Tuhan Yesus panggil kita tetap Yesus selamanya. Apapun yang terjadi Tuhan, saya tetap Yesus saya tetap memuji Tuhan dan saya tetap mengatakan Yesus selamanya, nggak pernah berubah. Ya. Pasti semua sudah percaya Tuhan Yesus di sini, makanya kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, ya. Tetapi yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita perhatikan, kebersamaan itu bukan harus sama semuanya. Misalnya tadi saya makan rendangnya enak banget, betul, itu sudah sama bisa dikasih jadi restoran buka padang begitu tuh udah luar biasa ya. Catat. Nanti gratis ya kayak. Luar biasa. Terus tambah lagi tadi ada bilang asiknya juga enak katanya kan. Saya nggak percaya kalau itu karena belum dicoba. Tapi kalau rendangnya oke punya, luar biasa. Ada talenta punya bisa memasak, ada talenta bisa untuk berbicara, ada talenta bisa menasehati, ada bermacam-macam kita punya talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada kemampuan juga yang bermacam-macam. Seperti saya kalau disuruh masak saya nggak bisa. Asin semua kayaknya masaknya dan rasanya nggak jelas. Tapi masak nasi bisa kan? Bisa Bu. Tapi kadang-kadang pernah nggak masak tadi itu Bu, dimasukin di rice cooker, dikit tuh udah dipencet, padahal belum dipencet. Mau makan udah matang lah ini mau di itu dulu gitu ya. Ternyata dilihat masih ada airnya, belum matang karena belum dipencet, lupa untuk mencet itunya itu, untuk mencet cooknya itu. Jadi itulah ceritanya ya. Jadi kalau disuruh masak saya angkat tangan dan angkat kaki pergi. Nggak bisa saya sama sekali, tapi kalau buat di rumah ya goreng-goreng gitu ya bisa ya. Nah masing-masing ada juga talenta untuk saling mendukung, memberikan semangat. Saya dulu di sekolah punya teman juga yang memberikan semangat. Ayo Bu, harus bisa sarjana sekolah Bu, ada yang seperti itu. Makanya saya sekolah lagi waktu itu, kalau enggak saya nggak akan sekolah lagi. Jadi masing-masing kita berbeda. Hanya
perbedaan ini supaya bisa menjadi bersama-sama kita untuk melakukan tanggung jawab kita sekalipun berbeda-beda, ya, dan bisa dikatakan indahnya, ya, kebersamaan dalam yang berbeda-beda tadi, talenta dan keahlian yang kita punya, apa yang harus kita pertahankan masing-masing pribadi. Yang pertama, 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Kita akan buka ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 3 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Ya, sama-sama kita akan baca. 1, 2, iya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebabnya nggak usah sampai titik sampai di situ, ya. Nah, yang ayat ke-8 ini kita diingatkan kembali. Di situ kasih dan damai. Tadi pas kata sambutan dari Ibu Mala, ya, ada kedamaian di dalamnya, ya, para guru-guru PAK Kristen, ya, terus kemudian para guru-guru PAK, kemudian ada kesehatian di situ, tidak ada percekcokan sekalipun kita punya keahlian yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling mengasihi, seia sekata, seperasaan, saling menyayangi, rendah hati. Nah, ini salah satu karakter Tuhan Yesus yang harus kita teladani selain dari kasihnya itu yang sungguh luar biasa. Rendah hati sampai dia menyerahkan nyawanya. Terakhir kali dia tidak melawan sedikit pun, dia tidak gentar sedikit pun, tidak ada kata-kata yang menyombongkan dirinya. Saya ini loh anak Allah, tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, inilah yang kita minta Bapak Ibu. Bukan saya sudah lulus dalam hal ini, belum. Saya juga masih belajar terus untuk rendah hati. Ya, saya harus belajar di depan anak-anak didik saya, di depan orang tua murid saya. Saya harus belajar dengan rendah hati karena kita nggak ada hak untuk menyombongkan diri. Semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, ya. Seperasaan, seia sekata. Itu sebabnya terjadi gathering ini karena kita seperasaan juga, seia sekata, kita ikutin apa kata panitia, kata ketua KKG kita ikutin. Kalau memang baik, kenapa tidak? Ya, membuat kita saling kenal, kita sukacita, kita merasakan kehangatan seperti itu. Dan saya percaya di sini datang nggak ada kata terpaksa. Amin, amin ya. Nggak ada kata terpaksa, pasti karena sukacita. Ya, ternyata yang datang cuma segini, nggak ada yang lain gitu ya. Nggak ada seperti itu. Mungkin tadi ada, tapi ketika memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan, itu semuanya dihilangkan. Karena tidak ada sia-sia di dalam Tuhan. Kita datang ke tempat ini, Bapak Ibu berjeri lelah datang ke tempat ini, bahkan yang seksi konsumsi juga datang ke tempat ini untuk kita boleh mengadakan satu tujuan yang memuliakan Tuhan. Tidak ada kata sia-sia. Allah akan memberkati kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, sudah pasti. Masa guru PAK begitu yang nggak ada yang seperti itu ya, caci maki, kemudian. Tetapi hendaknya haruslah saling memberkati satu dengan yang lainnya. Satu yang lemah didorong super, ayo maju, nggak boleh kalah, nggak boleh lemah. Jangan dengarkan kata-kata dari luar. Pokoknya kalau kamu sudah yakin benar, lakukan itu dan Tuhan beserta dengan kamu. Gitu. Seperti saya pernah dengar ada film itu ya. Ini cerita tentang orang India. Mereka itu kan Dewi Sita gitu. Saya mengerjakan ini, selanjutnya Dewi Sita yang berurusan. Katanya gitu. Oh, dalam hati saya, benar juga prinsip dia ya. Saya mengerjakan ini, Tuhan Yesus selanjutnya yang akan berperkara buat Bapak Ibu, juga buat kita, buat saya. Kita nggak bisa mempromosikan diri kita sendiri, itu nggak bisa. Tapi ada pribadi yang tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap
mempromosikan diri Bapak Ibu, apalagi adik-adik yang masih kuliah, ya semangat gitu ya. Saya juga udah mengalami dulu gimana tinggal di asrama, enak loh deh, enak bisa. Makannya juga enak-enak kan? Enak ya. Ada tugas-tugas nyuci piring, ada nggak? Ada ya. Itu biasanya berapa minggu digantinya giliran? Gitu-gitu nggak? Oh sehari-sehari. Oh kalau saya dulu tuh 14 orang 2 minggu sekali. Cuci piring semuanya. Terus kalau nyapu, ya nyapu kantor dosen apa segala macam tuh. Jadi ada tugas kamar, ada juga tugas bareng-bareng sama mahasiswa yang lain gitu. Menikmatilah tinggal di asrama tuh enak banget, luar biasa. Enak sekali, makanya bisa hidup sampai sekarang ini tuh berkat gojlokan di asrama dulu. Luar biasa. Ya, walaupun ada air mata tapi tetap Tuhan tampung itu dalam kiblatnya dan digantikan dengan sukacita daripada Tuhan gitu ya. Jadi itu kita harus sekata, itu yang kita lakukan. Terus seperasaan, sepenanggungan, rendah hati, dan ayat yang ke-9 yang sudah kita baca bersama tadi. Lalu Kolose 3:12-15 ada 3 yang perlu kita, ada 3 ayat yang 3 kitab ya, bukan ayat. Ayatnya lebih dari 3, tapi 3 kitab yang kita baca. Yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Sama-sama juga kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat maaf, saya salah catat ayatnya sebentar. Iya, Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Iya, bentar ya. Kolose 3 ayat 12. Ya, sama-sama kita baca ini sampai ayatnya yang ke-15. 2, 3 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Supaya kebersamaan itu indah, tetap ada lagi di sini dikatakan rendah hati. Angger ada di sini ya. Kenakanlah belas kasihan, tidak pilih-pilih. Ya, semua sama, diperlakukan semua orang. Kalau ada orang yang perlu bantuan, dengan tangan untuk memberikan pertolongan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sudah paham kelemah lembutan itu gimana maksudnya ya? Bukan lemah gemulai. Nah, hai, bukan gitu. Tapi hatinya. Ya, sekalipun dikatakan dia sangar kelihatan wajahnya, tapi hatinya itu belum tentu seperti itu. Hatinya tuh kalau sudah tersentuh sedikit, pasti dia akan langsung akan meluap-luap untuk menolongnya, untuk ngasih orang lain seperti itu ya. Sabar dalam suka dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, Tuhan beri kuat bagimu, sabar. Sekalipun sering mengelus dada, saya sering ngomong sama diri saya sendiri. Karena saya orangnya tuh tidak sabaran gitu loh. Pinginnya cepet-cepet. Jadi kalau misalnya udah di rumah, kalau kerja juga lambat sekali begitu, saya udah gak sabar itu. Sabar gitu ya. Jadi kita bisa ngomong ke diri sabar seorang dengan yang lain. Karena gak sama. Mungkin ada yang lambat, mungkin ada yang cepat, mungkin ini seperti ini ya. Terus ada yang terus ada yang santai seperti itu. Tapi kita harus menyikapinya dengan kesabaran hati kita, karena saling melengkapi semuanya di situ. Kemudian sama ampunilah seorang yang lain, karena kita orang Kristen itu yang paling tinggi nilainya itu mengasihi. Apapun yang diperlakukan oleh orang lain kepada kita, kata firman Tuhan apa? Mengasihi. Kebersamaan supaya terjadi itu kita harus saling mengampuni. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang pernah saling tersinggung. Pernah ada di sini? Enggak ya.
Nggak ada di sini mah ya, atau sakit hati, atau pernah ada luka-luka batin gitu, nggak akan ada seperti itu ya. Semua pasti sudah dibereskan. Kalau ada pun ya dibereskan dengan Tuhan, terus berdoa, nangis-nangislah kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepuasan, kelegaan. Karena kalau kita simpan itu malah kita jadi kena kanker nanti, ya, kepikiran terus kemudian kita mutung aja kerjaan mukanya, cemberut pagi-pagi bangun begitu ya. Tidak ada hati bersuka cita. Karena firman Tuhan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita mau sembuh? Karena obat sakit hati itu nggak ada di jual di toko, nggak ada. Bapak Ibu pergi ke apotek beli obat sakit hati, nggak ada di situ. Ada di dalam firman Tuhan. Itu ada obat sakit hati di situ. Nah, diajarkan tidak ada sakit hati, mengampuni. Memang tidak segampang yang diucapkan. Saya pernah mengalami itu. Ketika firman Tuhan di gereja langsung selesai, ternyata minggu berikutnya saya langsung diuji dengan kata mengampuni itu sendiri. Waduh, luar biasa. Sampai teman saya mengatakan, Tante, khotbahnya tadi itu langsung sama guru sekolah minggu, teman sekolah minggu, langsung saya diuji begitu. Cuma saya Tuhan, ini pasti iblis nggak akan senang ini. Apa yang saya katakan, Tuhan izinkan untuk saya langsung praktekkan dalam kehidupan saya. Tuhan, berikan kekuatan kepada saya. Langsung Bapak Ibu selesai turun firman Tuhan, langsung keluar dari ibadah, diperhadapkan dengan seperti itu. Saya tahu itu Tuhan yang sedang membereskan, membuang segala yang tidak baik dalam hati saya supaya lebih murni lagi, supaya bisa seperti Yesus tadi. Yang terakhir, Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Ya. Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Apa kata firman Tuhan di sini? Filipi 2 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Ada lagi rendah hati di bawah terus ya. Dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Bapak Ibu, inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita untuk tercipta indahnya kebersamaan itu. Tanggalkan segala keegoisan kita, tanggalkan segala kesombongan kita. Siapa kita di mata Tuhan? Tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil sekarang juga dari kita itu, sudah tidak bisa kita berbuat apa-apa. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, kepintaran yang kita ada, talenta yang kita punya, apapun keahlian Bapak Ibu saat ini, itu semuanya berasal dari Tuhan. Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tidak pernah kita bilang, ini dari aku Tuhan, aku bisa berbuat ini karena aku memang sudah berusaha, sudah jungkir balik, sudah kuliah, sudah begini. Kata Tuhan, tidak seperti itu. Semuanya menyesal. Tuhan sekali gini aja udah hancur kita. Ayub dia kuat, dia kokoh, dia teguh sampai ujian dari Tuhan itu lepas dari dirinya. Lalu Tuhan kasih berkat yang luar biasa, digandakan semua apa yang sudah hilang, tapi anaknya tidak. Yang meninggal 10 ya tetap aja 10 hidup lagi, tidak dijadikan 20. Kenapa? Karena manusia ciptaan Tuhan istimewa, nggak mungkin ditambah lagi jadi 20 ya. Kalau hewan-hewan itu kan ya, itu kan hewan yang bukan istimewa di hadapan Tuhan. Jadi anaknya itu nggak ditambahkan jadi 10, jadi 20, tidak. Tapi yang lain-lain dilipat gandakan oleh Tuhan, karena memang Ayub itu dia menyadari semua yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di malam hari ini jangan pernah kita merasakan aku yang paling hebat, aku yang paling bisa. Oh, atau sebaliknya, aku nggak bisa apa-apa, aku minder, nggak bisa apa-apa, ngajar juga begitu pas-pasan, ini juga begitu, saya nggak bisa apa-apa. Nah itu juga jangan, minder jangan, sombong juga jangan. Ya, jadi yang baiknya apa? Ya ikuti firman Tuhan itu saja. Tidak ada satu orang nggak bisa bekerja yang lainnya. Seperti anggota tubuh, kalau nggak ada tangan, bagaimana? Mungkin ada yang bisa pakai kaki gini ya, tapi masa makan usahakan begitu nggak mungkin. Tuhan ciptakan tangan, Tuhan ciptakan kaki, Tuhan ciptakan mata, hidung, telinga, kepala, ini ya, mata di depan, terus telinga samping kiri kanan, itu semuanya ada tujuannya. Tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Tangan bekerja kalau ketika masuk mulut itu dia harus mata juga ikut ya, ikut melihat apa yang diambil oleh tangan. Artinya apa? Mereka bekerja sama kan?
nggak bisa. Atau kalau kaki misalnya dia mau pergi berjalan, kalau matanya nggak melihat bisa tubrukkan, kecuali kalau dia dari kecil udah memang buta seperti itu, cacat dari lahir, memang karena belajar mungkin yang pakai tongkat bisa dia tidak mempergunakannya. Tapi sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil dari anggota tubuh kita, satu tidak berfungsi, yang lain ikut merasakannya, sama dengan kita. Satu yang mengalami kesulitan, yang lain ikut bersama-sama menanggungnya. Ya, jadi inilah pesan firman Tuhan di tema indahnya kebersamaan ini. Biarlah kita tanggalkan segala sesuatu yang membuat kebersamaan itu menjadi hilang, yang membuat kebersamaan itu menjadi hancur, yang membuat kebersamaan itu menjadi tidak efektif lagi. Dan di dalam kebersamaan itu Tuhan akan nyatakan kuasanya. Kerukunan yang terjadi, Tuhan akan kirimkan berkat-berkatnya ke sana. Amin. Pasti semuanya mau berkat Tuhan ya. Pasti semuanya mau berkat Tuhan. Nah, itulah dikatakan kita harus rukun satu dengan yang lain, ya, saling mengasihi, saling memberikan pertolongan, saling memperhatikan satu dengan lain. Sekalipun berjauh tempat tinggalnya, tempat pekerjaan yang paling indah, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ini langsung berdoa ya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan pengucapan syukur di hadapan Engkau. Kami sudah belajar dari surat-surat Rasul Paulus, Tuhan, bagaimana Engkau memberitahukan kepada kami apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai guru-guru PAK di kota Bandung ini. Engkau inginkan untuk kami boleh seia sekata, Engkau inginkan kami untuk boleh sehati sepikir, Engkau inginkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Engkau menginginkan kami untuk Tuhan tetap rendah hati, untuk juga tetap mengingatkan satu dengan yang lainnya, mengampuni satu dengan yang lainnya, tidak menyimpan dendam di dalam hati sehingga membawa kepada kami kerugian, membawa kepada kami Tuhan penyakit akibat dari dendam, akibat dari sakit hati, akibat dari roh yang tidak bisa mengampuni itu. Tuhan, mari Bapa ikatkan kami dengan tali kasih-Mu di tengah-tengah keberadaan kami guru-guru Kristen kota Bandung ini, baik itu KKG maupun juga MGMP. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang terus Tuhan menyatukan kami boleh menanggalkan keegoisan kami boleh menanggalkan kepentingan diri kami sendiri, tapi kami boleh lebih lagi Tuhan mengutamakan orang lain, mengutamakan teman-teman kami Tuhan, untuk boleh terciptanya satu kebersamaan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Mari setiap firman-Mu yang sudah kami baca pada saat malam hari ini, yang sudah kami dengarkan pada saat malam hari, Tuhan boleh kembali mengingatkan kami untuk kami tetap hidup sesuai dengan jalur kebenaran firman Tuhan, sehingga sekalipun kami sudah biasa mendengarkannya, tapi kami percaya Allah Roh Kudus terus menerangi hati kami sampai ke dasar hati kami yang paling dalam, untuk kami boleh melakukan semuanya dengan kemampuan dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Secara kedagingan kami tidak mampu Tuhan untuk melakukannya, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan yang beracara dalam hidup kami, dan Tuhan juga akan berperkara dalam kehidupan kami. Berkati semua Tuhan, kami yang sudah hadir pada saat malam hari ini, buat juga Ibu Mala dan Bapak Budi Tuhan bersama-sama dengan kami, kepengurusan juga Ketua KKG juga yang bersama-sama dengan kami, juga MGMP. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberkati sehingga acara ini tidak berhenti sampai di sini, tapi nanti di lain waktu Tuhan boleh terjalin lagi sungguh indah dengan luar biasa, saling membangun satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu, termuliakan Kau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.